Jadi yang masuk informatika ini yang suka tantangan dan yang banyak keseruan nih. Banyak kesuruhan, banyak bersabar. Kalau hanya coba-coba, mendingan dari awal tidak boleh sudah, karena nanti kau coba-coba sampai situ, nanti jurusan ini coba-coba kau lagi. Jurusan coba-coba kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Zahra, host talk show Prodi, yang dimana acara ini atau segmen ini kita berbicara tentang program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong. Berbicara tentang program studi, hari ini kita akan membahas tentang salah satu program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong, yaitu dari program studi informatika. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang sangat inspiratif ya, yang ada di Kota Sorong, yaitu bersama Kakak Daniel Sidik. Siap. Halo, selamat datang Kak Daniel. Siap, terima kasih lagi. Saya panggil Kak Daniel ya. Siap. Tidak salah ini. Kak atau kak sama saja. Namanya sudah benar Daniel, oke. Jadi Kakak Daniel ini adalah seorang putra asli dari Papua yang sukses membangun startup teknologi yang jadi inspirasi banyak anak muda di Kota Sorong ya, terkhusus di Papua. Jadi mungkin Kak Daniel, sebelum kita berbicara tentang program studi informatika sendiri, mungkin Kakak Daniel bisa memperkenalkan kepada teman-teman Sobat Unamin yang sedang menonton. Siap. Yang sebelum saya sampaikan perkenalan, ya ini mungkin kali ketiga saya sering untuk kolaborasi atau lakukan acara di kampus Unamin. Ya terima kasih ya. Mungkin kampus ya mungkin sangat respon untuk kolaborasi sih. Nah mungkin perkenalkan, nama saya Daniel Sidik. Saya founder atau direktur dari PT Kasuari Solusi Teknologi. Itu merupakan perusahaan IT konsultan atau software house yang bergerak di jasa pembuatan aplikasi, website dan lainnya. Kurang lebih udah 5 tahun kami berjalan. Awal diri kan ya semasa masih kuliah, saya kuliah di Jogja IST Akprin. Tahun 2016, lulusnya 2020. Ketika lulus langsung saya pikir mau balik ke Papua ya harus bawa sesuatu, bukan hanya jasa tapi ada bawa ya sesuatu dalam arti supaya saya balik tidak harapkan di jasa. Nah itu yang fokus untuk mendirikan perusahaan itu. Nah itu yang akhirnya balik ke sini. Puji Tuhan berdiri kurang lebih udah 5 tahun dengan berbagai proyek, misalnya bantu di Pemda di Kota Sorong atau di Tambrau atau proyek lain-lain yang ada di luar negeri sering buat, atau di Jakarta dan lainnya gitu. Jadi latar belakang sendiri Kakak Daniel ini berkecamuk dalam bidang teknologi ya? Iya benar, saya kuliah jurusan teknik informatika di IST Akpri Yogyakarta, tapi sekarang udah ganti nama Universitas Akpri Yogyakarta gitu. Seperti itu. Jadi lulusan informatika. Kalau mau tahu keseruan apa aja di program studi informatika, nanti kita tanya-tanya ya lebih lanjut tuh sama Kak Daniel. Kak Daniel, bisa ceritakan sedikit gak tentang latar belakang dan perjalanan Kak Daniel hingga terjun ke dunia teknologi ini? Oke, terkait latar belakang ya, saya ya asli dari Sorong sini, kecil besar di sini. Ya SD juga di Kabupaten Sorong, SMP juga di Kabupaten, SMA juga di Kabupaten, SMA 2. SMA juga Kabupaten. Ya pada saat lulus SMA ya, pada saat itu lihat ya kami tahun-tahun 2016 itu ya pegang komputer, praktikum jarang sih. Macam jarang mau masuk lab ya tidak ada. Cuma masuk itu pada saat ujian nasional. Masuk tuh masuk lab hanya buka exam gitu. Buka MS Word hanya untuk ketik nama, kasih tebalan, itu untuk ujian nasional. Dalam arti praktek itu makanya lihat wah beda sekali kalau teman-teman di luar. Nah hal itu membuat penasaran. Terus saya juga penasaran pas lulus. Udah langsung ibaratnya paket langsung kuliah di Jogja. Udah saya penasaran terkait IT ya dalam arti saya lihat wah itu kenapa saya tidak bisa. Nah, dari situ terus saya lihat juga tidak mau ambil jurusan yang sama, macam kebanyakan kita anak Papua tuh kebanyakan
diberi beasiswa OTSU atau diberi beasiswa dari Pemda, itu kebanyakan yang sudah banyak-banyak, misalnya macam hukum ya, hukum double, pemerintahan double, kesehatan double, sedangkan yang lagi tren teknologi atau hal-hal mereka tidak kasih di situ. Misal dokter double, pilot double, nah hal itu yang apa buat saya bilang ambil yang beda dari situ. Nah saya juga sebelum saya kuliah, saya juga ya sempat ya sama-sama anak-anak Papua lainnya ambil apa untuk pergi ke dinas pendidikan untuk ambil formulir daftar beasiswa tuh. Tapi saya kan ya lihat di situ formatnya tidak ada yang teknik, teknik informatika semua tidak ada, hanya ada kedokteran, hanya ada kesehatan, guru. Saya lihat, tapi kan sudah tidak diminta. Saya ambil formulir, saya isi ya itu. Saya isi yang tidak ada, maka minta akhirnya otomatis ya saya tidak dapat, jatuh saya udah akhirnya. Seperti itu. Kan tidak diminta di formatnya. Betul. Saya isi situ ya, teknik informatika. Sudah agak beda kan, tidak masuk di formasi yang diminta. Akhirnya udah tidak dapat, ya udah fokus lah. Awalnya mau pikir mau kuliah di Jayapura Uncen sana ya. Kan dulu masih main bola masih lincah itu, masih pikiran di sana. Tapi ya ada bapak adik kakak mereka ada di Jogja, kebetulan juga di Jogja kan ada asrama itu, asrama Tamro gitulah. Hanya dari Maipra juga Tamro juga sama-sama, masih keluarga akhirnya bisa tinggal. Udah kebetulan kampus di samping asrama. Udah ke sana. Akhirnya saya ambil jurusan, tanya di kampus ada informatika. Udah ambil jurusan informatika. Ya awal kuliah ya penyesuaian lebih berat. Berat ya. Kenapa berat itu? Berat karena ya tadi praktikum aja baru MS Office, orang lain udah main sampai gila-gilaan, kita baru di situ. Udah tantangan ya, tantangan ya. Tantangan pertama paling di penyesuaian lingkungan sana. Ya dari gaya kita nih, hari pertama masuk kampus kan kita dari Papua atau Nusa Timur bicara kan cepat-cepat kencang gini, orang di sana, kamu ngomong apa? Orang kira nge-rap kapan? Baru kita mau bicara kita pasti, ya saya begini. Lembut. Itu lama-lama kelamaan dari penjelasan itulah pertama. Terus berikutnya saat kuliah lihat lingkungan begitu. Terus saya awal masuk kuliah lihat ya dalam arti praktikum, masuk ke lab begitu, dalam arti ini kasih nyala komputer lab tuh kan, komputer besar-besar gini. Kita kan tidak tahu nih. Alasan duduk di bagian ketiga atau keempat ya. Antre lihat, teman saya dari Bandung dia di depan, dia tindis ini, saya lagi alasan dari kepala. Saya lihat, dia tindis lagi. Ini sudah, saya tahu. Mulai masuk yang tadi bahasa pemrograman, mulai begini. 2 atau 3 bulan pertama penyesuaian sangat. Wah, itu coding saja yang kalau selalu sudah buat, namanya tulis program atau sudah tugasnya dikasih, sudah selesai baru pulang, yang belum kita keringat dingin, kan bingung mau itu semua masuk ke logika, bingung sedang komputer ini bagaimana. Akhirnya dari situ jalan sampai 3 bulan atau 6 bulan, pelan-pelan akhirnya sudah bisa menyesuaikan. Akhirnya udah tahu. Mereka juga tanya tugas, minta tugas, copy paste program kasih. Akhirnya pikir-pikir tidak ada, sudah bisa nih. Akhirnya dari situ sudah mulai percaya diri, akhirnya sudah bisa bersaing, udah kolaborasi, sering terlibat di kampus kan. Kalau di luar kan dalam arti bersyukurnya ya sana kan lingkungannya, aksesnya mudah, banyak komunitas, terus banyak ketemu profesional. Terus dari kampus juga sana ya ada sediakan macam UKM gitu, ada sana ya ada UKM terkait yang videografer, ada UKM terkait IoT, ada UKM terkait KSL, kelompok studi Linux, sistem informasi. Saya masuk di situ. Sudah saya lagi tuh coba masuk di kelompok studi Linux lagi, yang sistem operasi beda lagi. Coba dari situ akhirnya bergaul. Dari situ akhirnya waktu saya disibukkan situ aja. Sudah mulai saya batasi. Sudah batasi dalam arti tidak main sama teman-teman dari kita Papua ini, tidak main dalam arti selalu tidak hanya mungkin ketemu tegur, tapi untuk main baku ikut sudah tidak. Karena pasti kalau main sama-sama pasti hanya cerita baku tipu, jalan begitu atau gimana, sudah tidak berkembang. Saya fokus main sama teman-teman dari Bandung, dari Jogja, Surabaya. Akhirnya dari mereka setiap hari ketika kuliah pulang ikut komunitas entah yang dari perusahaan-perusahaan tuh ada komunitas coding, komunitas ini ada yang orang-orang Indonesia, ada yang kerja di Google on sharing, ada yang ini banyak lah. Kita ikut lama-kelamaan udah akhirnya aktivitas kesehariannya kayak begitu. Jadi mencari zona yang untuk mengembangkan diri ya. Gitu. Tidak stuck di situ saja. Jadi saya lihat dari tadi Kak Daniel cerita ini
Kak Daniel ini salah satu orang yang tidak mau di stuck di zona nyaman. Iya. Jadi kalau orang lain pilih itu, Kak Daniel kalau bisa pilih di antara yang Antara itu. itu. Terus dari lihat Hmm. di sana ya pas kuliah begitu dengan persaingan akhirnya memaksa kita. Kalau kita ada gabung sama sesama kita, wah itu berarti tidur bangun ya cerita baku tipu lihat politik yang di daerah ini kita udah intervensi padahal jurusannya lain, cerita politik lain lagi. Nah itu yang kadang. Nah itu dari situ kan saya lihat oh berarti ini kesalahan ini. Makanya harapan ke depan adik-adik yang kuliah ketika dapat kesempatan beasiswa, apalagi beasiswa otsus, apalagi di Papua sering perhatikan gunakan kesempatan itu baik. Kuliah anak kalau dituntut 4 tahun 4 tahun, jangan hanya karena diberi akses mau lama-lama terus saling bergaul lagi tidak berkembang. Sedangkan itu beasiswa tuh udah diharapkan harus kalian balik ke Papua sini, balik ke hanya pikul jasa harapin situ ya sayang juga sih. Ketika kesempatan kamu di luar ya gunakan akses itu bergaul dengan teman-teman di luar komunitas apa profesimu. Udah ketika lulus balik kau tidak hanya bawa ijazah tapi ada bawa pengalaman, ada mau entah mau bikin usaha atau kerja di sana. Itu kan udah melatih gitu. Istilahnya sesuatu yang bermanfaat ya. Iya benar. Ya. Kak Daniel, apa nih yang menginspirasi Kak Daniel? Kan Kak Daniel membangun salah satu startup teknologi ya. Itu apa yang menjadikan Kak Daniel terinspirasi untuk membangun startup teknologi yang seperti Kasuari, Solusi Teknologi dan Pacific Bliss? Oke, yang buat itu kan dari saya lihat saya udah lalui itu tidak mau adik-adik saya lagi hal yang sama. Sering tadi ya cerita kayak nyalain komputer tadi lihat teman depan itu kadang orang boleh lucu tapi tidak mau hal itu sama lagi. Dan era sekarang sudah sampai di IT dalam waktu 2016 sampai di sekarang udah masuk tahap-tahap AI dan lainnya ini udah berkembang pesat sekali. Betul. Makanya sekarang mau dan tidak mau semua orang yang tidak mengerti IT dan lainnya semua udah bicara ini. Nah itu yang buat saya perkiraan atau prediksi hal yang pernah ambil lalu jurusan informatika ya bangga sendiri. Dan mati kan semua sektor pakai itu. Iya betul. Nah hal itu yang mendasar-dasar tinggal jadi buat sesuatu jadi inspirasi lah. Makanya kalau hukum sudah banyak, kalau main bola sudah banyak. Misalnya kakak Boas orang tahu main bola lain orang udah tahu. Menyanyi banyak, misalnya kakak Novela dan lainnya udah banyak. Tapi profesi yang jarang-jarang baru ini tidak ada. Nggak saya mau ya coba buat pembeda situ. Ketika orang bicara IT ya ada kita nih. Nah itu maunya hal-hal begitu yang saya pikir untuk ada ruang-ruang lain ya kita perlu itu. Anak kita sering di Papua pikir tuh hanya ASN. Kalau main bola, dance, hip hop lain itu bakat oke. Semua kita mungkin hanya hal-hal itu yang kita ada di lingkungan kita, sedangkan komunitas, sedangkan hal itu ya kita terkendala kan tidak tahu akses ruang. Kita keluar bahwa ada. Nah salahnya karena di kita pemerintah, orang-orang tua di pemerintah tidak kasih fasilitas itu. Mereka hanya pikir ya jalan dinas studi banding, entah studi banding apa gitu. Jadi di era sekarang juga kan semuanya serba teknologi ya. Jadi itu salah satu yang menginspirasi Kakak Daniel ya. Semuanya menggunakan teknologi AI apalagi sekarang ya. Lagi tren. Sekarang udah susun coding aja dulu kalau zaman-zamannya kami harus cari di Google error ini. Sekarang tinggal buka minta di AI kode mana error udah ada. Malahan mudah sekarang ini mudah sekali. Malahan kuliah buat skripsi sudah buat. Semuanya pakai AI saja. Sudah buat mudah, tinggal mungkin 1 minggu skripsi sudah sidang. Nah kalau zaman kita beda itu tulis lagi, aduh ribet. Program error juga kami cari lagi pasti di Google atau tidak Stack Overflow atau yang lainnya atau tanya teman. Sekarang tinggal copy atau screenshot gambarnya error. Nggak minta errornya ini, otomatis AI kasih tahu sini. Udah, ini mudah sekali. Mudah sekali ya. Itu semuanya harus belajar lebih dalam lagi di informatika ya. Iya. Ya mau dan tidak mau semua industri pekerjaan berkaitan sama informatika. Jadi sekarang yang dalami atau kuliah informatika kalian bersyukur. Sekarang kalian di profesi yang pas. Ketika kalian lulus, ya kalau anak informatika bilang ketika dia lulus baru bilang dia susah cari pekerjaan. Oh berarti dia ini kuliah ikut-ikutan, tidak fokus. Gitu. Kalau mau kerja di bank butuh IT, mau kerja di mana pemerintahan butuh IT, mau kerja di mana IT semua.
semua sektor ada IT. Mau bisnis anak IT dibutuhkan semua. Nah, itu yang saya pikir ya, informatika sangat rekomendasi sekali untuk mau yang kuliah dalami. Karena sekarang profesi lagi tren, lihat India saja gitu, udah maju pesat. Cina udah maju pesat. Sekarang India, Cina, perusahaan-perusahaan yang Amerika punya sekarang kita pakai Google kah, Microsoft kah dan lainnya, yang founder sekarang apa? Orang India dan lainnya. Nah, hal-hal itu yang perlu macam lihat om. Tren di luar negeri sekarang gini, kita di Indonesia paling berapa tahun kemudian ya anak-anak yang informatika bisa tahu, bisa ikut itu. Nah, hal-hal itu yang rasa potensi karena saya alami sendiri. Weh, awal tuh ketika kuliah kayak bingung, setelah kuliah cari-cari mau uang makan dan lainnya, telepon orang tua. Oh, mama harus kirim uang ini, kirim uang. Tidak, teman-teman saya di Bandung atau dari Jakarta mereka kan sudah SMK, itu udah pegang laptop, mereka udah desain, udah apa oke. Jadi maka sambil kerja, kuliah sambil kerja, kita tidak. Udah kuliah baru minta terus. Kalau masih kamu anak satu-satunya, mesti orang tua berada. Kalau hanya orang tua macam berkebun. Kalau kamu ada beberapa bersaudara, kalau hanya begitu ya berat, kasihan. Kalau macam kau bisa mandiri sambil kuliah, tadi bisa desain bagus udah. Tawarin kafe-kafe di sana sambil lo kelola kontennya mereka, edit video gini atau ikut-ikut perusahaan pelan-pelan. Itu kan kamu udah bangun portofolio. Ketika lulus mau tinggal di sana kerja gampang. Atau mau balik suatu hal. Kalau kebanyakan itu lulus hanya pikul jasa pulang udah, nanti kita sudah lingkungan lagi begitu udah, tinggal udah. Kawin atau gimana udah batasi lingkungan udah. Selesai yang bakat apa semua terpendam. Istilahnya kayak di lain kuliah gitu, anak informatika juga sudah ada, kalau misalnya benar-benar kuliahnya benar-benar itu mereka sudah ada basicnya ya. Sudah ada basicnya. Terus ya informatika nih kan umum ini. Yang biasa buat adik-adik yang macam semester 1, 2, 3, 4 itu masih umum, kisaran budget umum. Tapi saran pengalaman kami kan kuliah sama umum, tapi ketika semester 6, 7 tuh ada profesi toh. Misalnya kalau informatika kan ada yang fokus di macam mau jadi apa, sistem informasi atau jaringan atau multimedia. Ya, multimedia kalian fokus itu apa? Lihat apa yang kalian bisa. Bukan kalian fokus semua. Kalau macam ini sistem informasi kan ada macam programmer toh. Ada macam main di macam kerja di web atau ada main di aplikasi mobile. Itu lihat fokusnya mana. Karena kuliah nanti bilang asal bisa semua tapi setengah-setengah. Nah, minimal kau harus fokusnya mana, bisa dalami di apa website atau sistem informasi toh. Fokus, kalau itu sudah selesai itu jadi portofolio kamu. Nah, ketika lulus kok bicara itu kok bisa. Jadi istilahnya apa yang sudah dipelajari itu membuahkan hasil ya Kak Daniel ya. Ya, siap. Kak Daniel nih, menurut Kak Daniel, seberapa penting peran teknologi dalam membangun dan pemberdayaan masyarakat Papua nih? Oke, peran teknologi ya bukan masyarakat Papua lagi tapi ini global. Nah, global dalam arti kan pikiran dari yang pas kuliah 2016 sampai sekarang 2025 ini sudah masuk ke tahapan AI dan lain sudah kita gencaran. Semua instansi, semua lini kehidupan orang semua kan berkaitan bicara teknologi, semua berkaitan teknologi. Nah, itu yang sangat penting sekali. Nah, ke depan semua profesi dan lainnya pekerjaan yang berkaitan apa teknologi, jadi ya itu ya bagi adik-adik atau teman-teman yang sekarang lagi dalami bidang teknologi ya kalian bersyukur ya. Kalau bisa, kalau benar-benar kuliah di teknologi mau fokus ya dalami benar-benar, belajar yang baik. Dalam arti ya sambil kuliah situ ya apa yang kau mau tujuan mau dapat situ, bukan hanya pergi kuliah, masuk kelas, absen, nilai IPK bagus dan lainnya, pas lulus bingung apa yang kau bisa. Kebanyakan kan dengan sekarang kan AI dan lain, mau buat program udah buat dapat. Mau joki-joki skripsi kan, joki-joki skripsi atau joki-joki program ini banyak. Nah, itu kan ya soal lulus boleh lulus, tapi nanti setelah itu mau cari kerja di mana. Kalau kayak dunia ASN itu boleh. Tapi kayak macam perusahaan-perusahaan macam yang lain boleh, tapi kalau macam kayak mau berkarya di IT
macam jadi programmer atau fokusnya situ. Iya. Itu agak berat karena nanti contoh macam sekarang kami di PT Kasuari kan bergerak IT konsultan toh. Ketika biasa ada yang teman-teman dari Papua dari luar bilang ada job yang kami bisa masuk, tidak, kami bisa jadi programmer, bisa backend atau front end bagian itulah. Oke, kalau gitu coba kirim portofolio. Iya. Nanti kadang yang ada luar kirim, beberapa ada dari Papua sini. Beberapa dong bilang, "Ini apa tuh ya? Sudah lulus." Bingung Bingung. portofolionya apa. Bingung dong gitu, kita kakak saya hanya lulus saya gini. Berat Ya. berat kan yang kita butuh ya portofolio. Intinya apa yang kau bisa, misal portofolio dari skripsi yang kau kerja, kuliah ini terlibat dengan dosen proyek-proyek kampus atau lomba, itu jadi portofoliomu. Iya. Terus pas kuliah, namanya informatika ini kan banyak jurusan, banyak fokus toh. Banyak fokus misalnya di, kalau mau jadi mau ambil sistem informasi ya fokusnya mungkin dari sistem informasi itu ada lagi beda. Misalnya mau fokus ke bagiannya web atau tidak di mobile. Iya. Nah, terus yang jaringan fokusnya kemana, itu kan ada berbagai fokus. Nah, kadang kan adik-adik kadang kan ya, terus dari pengalaman saya, kita awal-awal kadang kita kira informatika belajar semua. Belajar semua, nanti kadang sampai akhir kita bingung ini apa yang kita bisa, pas skripsi apa yang bisa. Nah itu yang kalau bisa saran saja, semester 1, 2, 3, 4 kalian bisa belajar semua. Ketika semester 5 sampai 6 atas, lihat kamu fokus di mana, fokus. Kalau macam kamu fokus di editing atau videografer atau programmer atau jaringan, fokus. Atau IoT, fokus, karena itu nanti bantu deskripsi. Ketika nanti lulus kau bisa bicara banyak kan, kau bisanya situ. Mau lamaran pekerjaan ke luar negeri atau kemana kan bisanya situ. Iya. Kalau hanya andalkan jasa, anak teknik kalau hanya andalkan jasa, jangan harap, berat persaingannya. Berat ya. Menurut Kak Daniel nih, di program studi informatika ini susah sekali atau seru? Ya kembali ke orangnya sih. Kembali ke orangnya. Kalau saya pribadi suka tantangan, seru sih. Asik. Jadi suka Seru tantangan. sih, seru dalam arti belajar hal-hal baru. Terus error, kadang kesalahan titik koma. Iya. Terus titik koma ya mungkin kita bahas atau atur-atur alur bari depo flowchart atau atur dia punya mungkin database dan lainnya. Itu melatih fokus, melatih konsisten, kesabaran. Wow. Itu semua ada. Makanya anak informatika lebih ketika keluar, ketika mau kehidupan nyata dan lain-lainnya, soal-soal fokus atau soal konsisten, soal kita kerjasama dan lain, kita mau hal pasti kan, kita tahu hal pasti, kita tidak mungkin tidak, kita kan ilmu pasti dan lain kita bisa tahu. Nah, itu ya makanya lebih ke bersyukurnya situ bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Karena saya juga sebenarnya bingung nih apa yang sebenarnya dibicarakan kayak coding itu kan tidak tahu. Justru itu kayak butuh fokus sendiri ya ternyata ya. Iya, kalau coding kan bahasa itu kan namanya bahasa pemrograman. Bahasa ini ada beberapa contoh kayak bahasa manusia. Bahasa kita sekarang kan contoh ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, semuanya. Nah, kalau coding itu bahasanya lagi. Itu misalnya ada contoh macam PHP, itu JavaScript dan lain-lainnya. Itu banyak itu bahasanya. Itu nanti ada template-nya. Jadi IT ini semakin upgrade ada. Bisa buat dari bahasa mungkin Papua jadi ke bahasa coding itu jadikan macam coding kan. Mungkin macam apa? Bisa buat ketong atau apalah dan lain-lain kan tuh bisa. Cuma ya tadi perlu support dan perhatian Pemda. Soal mau buat kita juga bisa. Anak Papua juga bisa kerja di Google juga bisa, mau skill. Contoh ketika saya terlibat di IT balik ke Papua. Sempat sama-sama dan teman-teman di komunitas Sakode itu di Jayapura atau IT rangkul, tahu ada anak-anak yang orang asli Papua atau non asli Papua yang kecil besar lahir sini, ada yang kerja di Australia, ada yang IT-nya Freeport, ada yang kerja di Jakarta, ada yang desainer di Australia luar, maka sharing terus. Nah banyak hal itu tersembunyi tuh. Sekarang era yang IT, jangan pernah kamu minder bilang kuliah di kampus yang kampus kecil, di kota kecil, jangan minder. Sekarang bukan kampus besarnya orang lihat, kau punya skill apa? Kemauannya ya. Kemauan skill apa yang kau bisa tunjukkan? Kalau kau punya skill bagus, kemauan, orang bule, orang luar lihatnya kau punya skill apa yang bisa kerja, bukan hanya bicara tinggi gitu. Jadi yang masuk informatika ini yang suka tantangan dan yang banyak keseruan ya. Banyak keseruan, banyak bersabar. Kalau hanya
coba-coba mendingan dari awal tidak boleh sudah, karena nanti kau coba-coba sampai situ nanti jurusan ini coba-coba kau lagi. Jurusan coba-coba kok gimana itu? Coba-coba ya. Iya. Jadi seru ya, jadi suka tantangan, jadi kayak belajarnya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau ada kerusakan teknologi di rumah kan kita bisa perbaiki sendiri ya. Iya, bisa diperbaiki kan sudah basic dasar. Tapi yang sering jadi lelucon karena kalau macam contoh informatika nih kan tadi fokus jaringan, kalau saya fokus sistem informasi. Nanti AC rusak, kipas angin suruh kita lagi. Padahal bukannya beda. Padahal kita belum, wah ini AC nih bagaimana lagi. Beda kalau berkaitan aplikasi ini error. Aplikasi. Coba cek sini, itu bisa. Oh jaringan ini instalasi ada kabel yang salah, itu boleh. Ini AC, kulkas lagi, wah. Kipas angin. Salah itu ya. Ada lupa sandi apa? Sandi Facebook dan lainnya, wah ini wah. Adik kamu bisa, wah kira kita nih bisa semua kan. Gitu. Itu yang kembali ke fokusnya gitu. Seperti itu. Jadi ada bidangnya sendiri-sendiri Iya, ya. Profesinya sendiri-sendiri. Menurut Kak Daniel nih, bagaimana pendidikan formal terus terkhusus lagi di bidang teknik informatika yang bisa membantu anak Papua nih mengembangkan potensinya? Nah itu saya rasa ya contoh macam kampus ya, ibaratnya macam tadi bilang kampus kecil kita jangan harap. Contoh macam sekarang macam dari kampus tadi di Jogja. Karena kebanyakan kalau Jogja orang tahu kampus besar macam UGM, Sonata Dharma, terus atau UI dan lainnya. Tapi kampus kecil itu kan bukan kampusnya tapi orangnya. Makanya itu yang kembali ke dari kita Papua sini, jangan bilang ini tidak, bukan kampusnya atau bukan. Sekarang kan era IT, tinggal duduk buka internet kok belajar apapun. Kok di Sorong nih kok bisa belajar sampai di kampus-kampus di luar negeri sana ini. Kan lihat online, oh caranya begini-begini. Nah itu yang kembali ke kemauan sih. Gitu. Jadi kembali lagi ke kemauan. Menurut Kak Daniel nih, bagaimana tentang program studi yang ada informatika yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong? Menurut Kak Daniel kayak gimana tuh? Ya saya bercemplung di dunia ini ya yang ke profesional kurang lebih 5 tahun mau masuk 6. Ya saya awalnya di Jogja kerja 2 tahun sana, rintis sapu PT Kasuari Solusi Teknologi yang bergerak IT konsultan. Ya balik ke Papua sini 2021. Ya saya lihat kampus dan lainnya mau kolaborasi dan itu, terus saya lihat terus pendidikan startup lah, Pacific Bliss Marketplace Wisata tuh. Sambil lihat kampus yang respon yang macam ini, saya lihat dalam arti yang teknik informatika untuk kolaborasi sama profesional terbuka ya, mungkin karena mungkin dosen-dosennya dalam juga lah yang dituntut untuk kolaborasi toh. Karena kalau UNAMI saya sering pribadi ya sudah 4 kali di sini sering-sering ya, saya rasa kan itu yang mana beda karena kampus berikan ruang kita yang benar-benar pelaku. Ya kalau kampus benar-benar beri ruang ke pelaku, beda kalau kampus beri ruang sama yang bukan pelaku. Nah, karena pelaku kita kasih tahu apa yang ada begitu. Terus sampaikan, nah ini kita benar-benar bukan kita hanya cerita. Nah terkait UNAMI nih ya, terima kasih. Terus bagaimana ya di lebih kencang lagi toh, per tahun per update kencang lagi, kalau bisa teknik ini lebih kencang lagi. Misalnya sekarang anak-anak informatika mulai kencang lagi ya, mungkin kalau bisa tambah tadi apa UKM toh. UKM yang mungkin ya sekarang mungkin ada yang bisa fokus di Linux, ada yang fokus mungkin di IoT. Nah gitu. Jadi UKM itu yang kadang kuliah aja dosen tuh kadang hanya kasih materi. Tapi yang materi aja, tapi maka belum tentu profesional ke situ. Belum tentu ada error. Nah, dengan UKM itu baru bisa kalian bisa coba bisa IoT buat mungkin pendeteksi air atau apa. Kan tinggal beli alatnya mungkin 200 atau 50 tinggal beli uji coba. Oke, itu kan jadi portofolio kalian. Nah, itu juga bisa lihat terapin di bisnis. Nah, itu lebih harapin UKM mungkin ya teknik informatika ini bisa ditambah lagi, misalnya tadi yang kalau studi Linux atau tidak Google punya ada itu yang DSC Developer Student Club. Itu ada dari Google, ada bentuk saya di Jogja itu ada, sempat saya ikut jadi pengurus itu juga. Itu ada. Memang kampus mungkin sambil kalau ada kegiatan di Jakarta yang lain sambil lobby gitu. Dalam arti supaya kasih kalau sudah diakui ya sudah kampus akan pegang, ada tugas-tugas sering-sering dan itu ya. Maka udah tahu ya, tidak kemungkinan kan
Anak-anak bisa berkarir, bisa foto orang ada butuh, udah tahu Iya. gitu. Iya. Jadi sudah banyak juga sebenarnya UKM yang ada di teknik informatika ya sebenarnya ya. Tapi mungkin nanti selanjutnya akan lebih banyak dikembangkan ya. Ya misalnya UKM yang fokus AI, Ya, atau tidak yang fokus IoT. Hal-hal itu yang kadang atau lihat hal apa tren di luar ya bisa bentuk UKM-nya gitu. Iya. Gitu. Semoga akan ini ya banyak tadi UKM-UKM yang seperti Kak Daniel bilang. Kak Daniel, inovasi dan teknologi seperti apa yang Kakak Daniel harapkan bisa dikembangkan di mahasiswa teknik informatika di Papua ini? Iya. Kita lihat kan kalau kita teknik kan lebih kalau bisa ya ke bisnis sih. Karena kebanyakan bisnis semua butuh solusi dari IT. Iya. Apalagi di mahasiswa ini peluang. Misalnya contoh sekarang kafe-kafe, warung makan yang kalau suka mainnya di visual dan lain, tawarin tadi desain atau edit kasih gratis saya dulu. Kasih gratis. Itu tapi kerja saya portofoliomu. Kalau kau hasil kerja baik, tidak mungkin gratis, pasti owner bisnis itu pasti dihargai. Tapi itu jadi kau portofolio. Bisa fokus di konten macam reels atau apa, fokus edit video atau desain, udah. Kalau tidak tadi yang tadi macam kalau bisa coding bisa buat web dan lainnya, atau tidak tadi bisa IoT atau apa bisa, udah bisa kerjasama atau kalau bisa IoT kerjasama teman-teman yang jurusan agrobisnis atau dan dari kampus lain, jadi bisnis sendiri. Orang-orang yang punya hidroponik dan lain kalian bisa buat situ, ya itu kan jadi bisnis sendiri. Iya, betul-betul. Terus yang tadi desain tawarin jasa misalnya dinas-dinas ini yang kelola media sosial mereka kan nggak ada. Iya ya. Instansi dia ada di Papua nih nggak ada yang dinas yang kelola media sosial dinas itu profesional belum ada. Iya, betul-betul. Cuma ada tuh humas yang ada di humas kota, kabupaten, humas yang inti tuh kawal bupati atau kawal wali kota. Yang ke dinas-dinas vakum. Beda kalau daerah-daerah Jawa sana. Iya, betul. Semua aktif. Iya, betul ya. Nah, itu yang dalam arti ya informatika ya itu peluang kita semester 2 3 kalau udah punya basic desain bagus, basic editing bagus. Ya terus sama tadi buat web bagus. Udah tinggal portofolio. Misalnya buat web, misalnya dulu kan di Jogja buat web. Saya bisa nih, saya langsung jual, nggak mungkin baru nih. Saya kasih gratis. Saya lihat tuh ada ikatan atau komunitas ini. Mereka saya bilang saya bisa buat web kah? Tapi kalian yang beli domain sama hosting itu baru 200 beberapa lah biaya pasti ratusan lah. Sudah saya buat kasih free tapi itu portofolionya saya. Nanti ketika cerita ada orang masa pernah buat ini akhirnya dong kasih. Dari situ lama kelamaan kan sampai terbangun sampai sekarang. Kalau awal-awal baru taruh harga tapi kualitasnya tidak ada. Iya, betul. Jadi itu saya rasa peluang sekali. Apalagi jurusan informatika kalau semester 3 4 itu bisa sambil kerja bisa. Bisa ya. Bisa. Kan tadi mainnya desain, tidak jasa fotografi bergerak. Kalau kau sudah bangun gitu ketika nanti kuliah sambil tunggu kerjaan yang pasti ya sambil jalan gitu. Kalau kau tidak bergerak kayak begitu, lulus pikul jasa tinggal ya apa ya, tes di mana ya. Bingung ya. Bingung. Gitu. Betul. Jadi ada istilahnya sampingannya gitu. Sampingan gitu. Sebelum menunggu pekerjaan gitu. Ya. Kak Daniel, ini menarik sekali ya. Tadi Kak Daniel sempat bilang kayak kita peluang anak-anak Papua ya buat mengembangkan sosial media tadi kayak humas yang profesional. Kita kan kayak dilihat dari mungkin di luar Papua mereka sudah kelihatan kayak punya itunya sendiri, profesionalnya sendiri. Tadi apa pesan Kak Daniel untuk mungkin teman-teman yang sedang menonton ya, anak-anak generasi Papua yang tinggal di Papua ini supaya mereka tuh lebih meningkatkan lagi daya saingnya gitu. Oke. Kalau dari saya kita saja dari latar belakang atau apa kita saya bisa sampai tahap begini. Ya kalian juga bisa. Kalau macam kita bisa baru kita tinggalnya di Jawa atau tinggalnya di Amerika atau di mana baru kita itu boleh mungkin masih beda kan. Kan sama-sama dari Sorong. Tinggal dengan kondisi tadi yang praktikum saja kayak begitu. Ya. Kita kalau sampai tahap ini bisa, kalian juga bisa. Itu era sekarang ya jangan tunggu materi hanya di kampus. Ya materi bisa dapat tadi di internet sekarang YouTube dan lainnya, atau tidak bisa
cari tahu sendiri, atau tidak cari tahu bawa diri ke kakak-kakak yang profesional atau yang sudah gitu, atau tidak hubungi, bisa main media sosial Instagram, Facebook itu lihat profesional-profesional yang di luar itu, kamu DM bawa diri, Pak, saya mau izin belajar sini. Terus kelas-kelas online yang biasa macam terkait programmer atau editing dan lain tuh 200 150 bisa ikut, daripada uang itu kalian pakai yang tanpa sebab tanpa masukan. Nah, dengannya itu bisa melatih kalian. Skill ada, terus ya lama arti ya semangat selalu, karena dengan era industri sekarang ini tidak bisa menunggu. Terutama di Sorong, Jayapura dan lainnya, ini kota-kota ya kota industri, butuhnya jasa. Jadi kalau bisa ya lihat peluang itu toh, jangan sampai kalian di sini bilang kami kecil besar di Papua, apalagi mereka yang putra putri Papua yang asli, kadang bilang kami anak tempat atau ini santai-santai. Tapi kau santai bagaimana? Ini industri sudah beda, persaingan sudah ketat. Iya, betul betul. Mau sampai mana santai-santai? Nanti udah saking santainya orang lain itu baru bicara yang nanti soal iri dan lainnya. Soalnya itu ada di kita. Nah, itu ya mungkin terutama ya gunakan HP, internet itu untuk belajar, mati lihat basic. Kalau ada kita yang ada ini bisa welcome untuk dampingi, untuk belajar tuh kita sangat bisa sekali. Nah, mungkin seperti begitu. Jadi sebenarnya Kak Daniel, ini adik-adik yang banyak yang di DM di Instagram itu mereka bilang kalau mereka tuh masih bingung. Jadi cari program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah ini. Jadi mungkin Kak Daniel bisa memberikan ajakan tentang serunya prodi ini, informatika ini. Oke, tadi kan kita udah bicara tadi kan terkait peluang kerja atau apa di prodi ini. Ya, tadi kan kalian bisa lihat mau ambil jurusan yang sama atau ambil jurusan yang lagi tren-trennya ini semakin akan naik terus ini. Nah, tadi kan sarannya ke informatika sih. Karena semua lini mau kau kerja di kesehatan, mau kerja dokter, mau kerja di pekerjaan apapun semua pasti butuh sama IT. Nah, itu ya disaranin kalau bisa masuk ke IT. Masuk ke IT ya setelah masuk tapi lihat kau seninya atau mau larinya kemana, nah fokusnya kemana. Itu sih mungkin rekomendasi. Ya kalau di Sorong ya mungkin ke kampus Unamin, karena saya sering ya dalam arti saya bergerak di bidang IT kurang lebih 5 tahun lebih ya, konsultan juga ya, saya lihat kampus yang welcome, kolaborasi, terus sering terlibat ya, itu mungkin ya Unamin sih gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu untuk memilih program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong, salah satunya program studi informatika. Seperti itu ya. Sangat ini ya, sangat banyak wawasan dan sangat banyak wawasan dan juga banyak informasi yang saya dapatkan. Mungkin buat teman-teman yang lagi menonton juga yang tadinya bingung mau milih program studi apa, mungkin dengan adanya podcast ini jadi kalian terjawab, jadi punya gambaran, oh informatika tuh seperti ini, informatika tuh menyenangkan. Gitu, menyenangkan. Terus bisa kerja di mana-mana. Kalau informatika juga ambil informatika, dilatih public speaking baik, bahasa Inggris. Kamu dari Sorong bisa kerja di Eropa, bisa kerja di luar negeri. Kerja di sana, perusahaan tertarik kamu, udah kasih terbangin kamu, tinggal sana udah. Gitu. Peluang besar sekali. Peluang besar. Itu semua tergantung diri sendiri, teman-teman. Kembali lagi ke diri sendiri, tapi di mana mencari peluang yang di mana saja kepake gitu ya. Gitu. Terima kasih banyak ya sebelumnya Kak Daniel. Setelah menyempatkan waktu sharing-sharing. Kak Daniel nih ya sebenarnya lagi ngantuk tadi habis kegiatan di sebelah ya. Siap. Itu ada workshop ya. Iya, siap. Nah, di sebelah itu sebelumnya teman-teman. Jadi masih semangat nih, saya lihat tadi kayak bilangnya ngantuk, padahal dilihat kayak masih semangat sih untuk sharing, berbagi lah gitu. Berbagi untuk teman-teman semua yang menonton. Jadi buat sobat Unamin jangan patah semangat, tetap termotivasi dan terinspirasi sama Kakak Daniel nih salah satunya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Daniel. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, subscribe YouTube channel Unamin TV. Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya, ada Instagram, ada Facebooknya, ada Threadnya, ada TikToknya juga.
Jangan lupa untuk di-follow, terus di-share ke teman-teman kalian yang masih ragu nih mau milih program studi apa di Universitas Muhammadiyah Sorong. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih sudah Terima kasih. menonton. Mungkin Kakak Daniel sebelum kita tutup nih, kata-kata dulu. Ya, kata-kata saya untuk mencapai mimpi yang besar tidak ada yang instan. Jadi semua penuh strategi, hidup juga penuh, mau bisnis mau profesional perlu strategi. Jadi hidup juga butuh strategi. Jadi kalau kalah strategi tertinggal zaman. Oke, sekian. Terima Oke, kasih. asik. Satu kata untuk Unamin. Unamin terbaik. Terbaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara, peace out. Siap.